Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan tentunya untuk tetap dapat melaksanakan perkuliahan secara daring. Salam dan salawat tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama rekan-rekan Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kesempatan ini kita akan membedah buku teori peluang, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas suatu topik yang melanjutkan topik sebelumnya, yaitu mengenai variance of binomial distribution and the geometric probability distribution. Jadi pada minggu yang lalu atau pada pertemuan sebelumnya dapat rekan-rekan simak lagi mengenai binomial probability distribution. Kita telah masuk pada membuktikan rata-rata binomial distribution itu adalah N dikali P. Kita review sedikit bahwa suatu peristiwa binomial itu dapat dikatakan jika terdiri dari N peristiwa, hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu sukses dan gagal. Peluang sukses itu dikatakan P, peluang gagal dikatakan Q, dan terjadi secara bebas, dan yang paling penting adalah tergantung kepada variabel acak yang ditanya. Jadi kalau yang ditanya adalah berapa peluang cacat, artinya yang sukses itu yang cacat, artinya pada penghitungan rumus P adalah P yang cacat, Q adalah Q yang sukses. Jadi tengok konteks soalnya. Nah, pada pertemuan kali ini itu akan kita lanjutkan tentang bagaimana kita menghitung variasi dari distribusi binomial ini. Tentu ada persamaan matematis yang harus kita buktikan, cara menghitung variasi dari binomial distribution. Sama halnya dengan rata-rata, kita telah membuktikan dengan baik bahwa rata-rata binomial itu adalah N dikali P. Nah, sekarang kita lihat variasi. Kita dari awal telah membuktikan bahwa suatu variasi itu dapat dihitung dengan mencari ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan nu kuadrat. Nu kuadrat itu artinya ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, jadi kita akan melihat bahwa dalam penghitungan variasi itu katanya untuk langsung menghitung ekspektasi Y kuadrat itu katanya itu dirasakan akan sangat sulit. Jadi finding expectation Y power 2 directly is difficult. Artinya kalau kita langsung mendapatkan ekspektasi Y kuadrat itu akan dirasakan sangat sulit. Di mana sulitnya? Contoh misalnya kita tahu bahwa cara menghitung ekspektasi Y kuadrat adalah sigma Y kuadrat dikali PY. Apapun nanti Y kuadrat atau apapun fungsi setelah Y, setelah ekspektasi Y kuadrat, itu wajib dikali dengan PY. PY adalah
probability distribution atau peluang dari distribusi. Kita tahu bahwa peluang distribusi itu syaratnya adalah kalau dijumlahkan dia 1 untuk kasus diskrit. Nah, karena konteks yang kita bahas itu binomial, maka PY-nya menjadi kombinasi NY, P berpangkat Y, Q berpangkat N kurang Y. Nah, kita buka yang bisa dibuka, contoh misalnya kombinasi NY itu menjadi N faktorial Y bagi dengan Y faktorial kali N kurang Y faktorial, P berpangkat Y dikali Q berpangkat N kurang Y. Nah, di sini menjadi sulit karena kita tidak bisa menghubungkan Y kuadrat dengan Y faktorial. Tidak bisa kita hubungkan. Kecuali ketika mencari ekspektasi Y. Y di sini ada hubungan dengan Y faktorial. Karena mencari ekspektasi Y tentu Y dikali PY-nya binomial. Tentu Y di sini Y faktorial ada hubungan. Di mana Y faktorial itu kita ketahui Y dikali dengan Y kurang 1 faktorial. Maka kalau begitu Y kuadrat itu tidak ada berhubungan dengan Y faktorial. Oke, makanya disebut maka kuantitas Y kuadrat itu tidak muncul sebagai faktor dari Y faktorial. Ya tidak bisa betul. Bagaimana Y kuadrat bisa kita hubungkan dengan Y faktorial? Sedangkan Y faktorial itu Y kali Y kurang 1 kali Y kurang 2 dan seterusnya dikali dengan 1. Artinya tidak ada yang bisa dicoret di sini. Tidak ada yang bisa dicoret. Itu yang dikatakan dia menjadi rumit. Nah, oleh sebab matematika itu adalah ilmu 1000 jalan, maka banyak jalan menuju Roma untuk menyelesaikan persamaan ini. Di antaranya adalah kita ketahui bahwa ekspektasi Y kali Y dikali Y kurang 1. Ingat, menurut sifat yang kedua yang kita bahas kemarin, kita bisa selesaikan dulu Y kuadrat kurang Y, di mana menurut sifat ketiga, kalau ada fungsi campuran beberapa fungsi, maka bisa dikerjakan satu-satu. Maka ekspektasi Y kuadrat kurang Y ini menjadi ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y. Nah, artinya apa? Kalau kita mau mencari ekspektasi Y kuadrat, artinya ekspektasi Y kurang Y. Ekspektasi Y dikali Y kurang 1 tambah ekspektasi Y. Ini minus pindah ke sini menjadi tambah. Nah, jadi kalau begitu, ada rumus lain untuk mencari ekspektasi Y kuadrat. Caranya, cari dulu ekspektasi Y dikali Y kurang 1 ditambah ekspektasi Y. Dari mana datang rumus ini? Dari penjabaran rumus yang di atas. Kenapa ini diperlukan? Karena kita mencari langsung ekspektasi Y kuadrat itu tidak dapat. Menurut konsep dituliskan finding ekspektasi Y kuadrat directly is difficult. Because the quantity Y kuadrat tidak muncul sebagai faktor dari Y faktorial. Wajar, memang betul. Kecuali kita membahas ekspektasi Y seperti pertemuan sebelumnya. Kalau ekspektasi Y artinya di sini sigma Y kali N faktorial, Y faktorial, N kurang Y faktorial. Y dengan Y faktorial itu bisa kita keluarkan Y-nya. Karena Y faktorial itu Y dikali Y kurang 1, dikali Y kurang 2, sampai kali 1, atau diringkas Y faktorial sama dengan Y dikali Y kurang 1 faktorial. Y-nya itu bisa habis. Nah, tapi kalau Y kuadrat tidak bisa. Makanya itu kita coba jalan lain dengan mendapatkan terlebih dahulu bentuk ekspektasi Y kali Y kurang 1. Y kali Y kurang 1, Y kuadrat kurang Y. Menurut sifat ketiga, kalau ada campuran beberapa fungsi, maka bisa kita cari satu-satu. Yaitu ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y.
Untuk mencari ekspektasi Y kuadrat, minus ekspektasi Y pindahkan ke samping. Sehingga menjadi ekspektasi Y kuadrat itu adalah ekspektasi Y dikali Y kurang 1 ditambah ekspektasi Y. Ekspektasi Y kita sudah tahu kalau binomial apa? N kali P. Bagaimana cara membuktikannya? Simak video saya sebelumnya. Nah, sekarang tinggal kita mencari ekspektasi Y dikali Y kurang 1. Nah, sebenarnya kan sudah nampak di sini. Ekspektasi Y kurang ekspektasi Y dikali Y kurang 1 ada hubungan dengan faktorial. Karena faktorial itu adalah Y dikali Y kurang 1 dikali Y kurang 2 dan seterusnya. Jadi kalau saudara lihat, kita mencari ekspektasi Y kali Y kurang 1, ingat teorinya, apapun yang mengikuti ekspektasi, maka pengalinya wajib PY. PY itu tergantung konteks. Dalam hal ini PY-nya binomial, maka dia menjadi sigma Y kali Y kurang 1 dikali PY. PY-nya binomial. Binomialnya kombinasi NY, P berpangkat Y, Q berpangkat N kurang Y. Oke? Kombinasi NY kita pecah menjadi atau kita jabarkan menjadi N faktorial dibagi Y faktorial dikali N kurang Y faktorial. Sangat jelas sekali. Sekarang pertanyaannya, adakah hubungan antara Y kali Y kurang 1 dengan Y faktorial? Ada. Sebelum kita hubungan, kita ganti dulu. Kita mulai Y-nya dari 2. Kenapa dari 2? Kalau dari 0 jelas 0 kali hantu 0. Kalau 1 kurang 1-nya yang 0. Maka dikali 0 juga 0 semua. Makanya di sini dimulai dari 2. Oke, nah sekarang kita tengok Y kali Y kurang 1 dengan Y faktorial apa yang terjadi? Kita tahu Y faktorial itu Y dikali Y kurang 1, dikali Y kurang 2, dikali Y kurang 3, dan seterusnya. Artinya Y faktorial itu boleh dikatakan Y dikali Y kurang 1, dikali Y kurang 2 faktorial. Makanya di sini ada Y kali Y kurang 1, di bawah ada kali Y kurang 1, makanya habis. Tinggal di sini Y kurang 2 faktorial. Nah, sangat jelas sekali bro. Jadi tidak ada kerumitannya. Makanya matematika itu banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan khawatir. Nah, udah jelas di sini sekarang. Kenapa Y kurang 2? Kemana larinya Y kali Y kurang 1 sudah jelas. Karena Y faktorial ini dirubah menjadi Y dikali Y kurang 1 dikali Y kurang 2 faktorial. Kenapa Y kurang 2 faktorial? Karena Y kurang 2 faktorial itu kan Y kurang 2 kali Y kurang 3 kali Y kurang 4 dan seterusnya kali 1. Maka disingkat menjadi Y dikali Y kurang 1 dikali Y kurang 2 faktorial. Di sini ada Y kali Y kurang 1, di bawah ada Y kali Y kurang 1, maka habislah Y kurang 1-nya. Tinggal di sini Y kurang 2 faktorial. Nampak terang benderang. Nah sekarang baru kita wujudkan hal-hal yang bisa dikeluarkan. Yang pertama tentu kita akan menghubungkan dengan seperti contoh rata-rata, kita akan memunculkan di rata-rata Z itu Y kurang 1. Sekarang di ekspektasi Y kali Y kurang 1, maka Y kurang 2 faktorial ini akan kita misalkan menjadi Y kurang 2. Oke? Nah, sebelum itu muncul, tentu kita akan coba beberapa hal gitu. N faktorial ini bisa dijadikan N kali N kurang 1 dikali N kurang 2 faktorial. Ingat, N faktorial itu N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 faktorial. Maka N kali N kurang 1 boleh keluar. Nah, P berpangkat Y, kita akan menjadikan P berpangkat Y ini menjadi P berpangkat Y kurang 2. Caranya bagaimana? P berpangkat Y bisa kita rubah menjadi P
P berpangkat Y kurang 2 kali P berpangkat 2. P berpangkat 2-nya lari keluar. Karena dia tidak ada berhubungan dengan Y. Yang bergerak itu Y. Jadi kan sudah nampak terang benderang di sini ada Y kurang 2. Di sini ada Y kurang 2. Di sini N kurang 2. Sehingga kalau kita misalkan Y kurang 2 itu menjadi Z. Tentu di sini Y kurang 2 itu Z. P berpangkat Y kurang 2 itu Z. Nah, N kurang 2 faktorial, Z faktorial, N kurang 2 kurang Z. Karena tadi Y kita rubah menjadi Z tambah 2. Karena Z Y kurang 2, maka Y Z tambah 2. Nah, karena dia kurang dalam kurung 2 tambah Z, maka tentu kalau dibuka kurungnya, N kurang 2 kurang Z. Karena Y kita ganti dengan 2 ditambah Z. Karena ada kurang di sini, kurang kali 2 tambah Z, maka dibuka menjadi kurang 2 kurang Z. Sama di atas gitu juga, kurang 2 kurang Z. Nah jadi permasalahan kita sekarang batas. Kalau batasnya dalam Z, Z itu kan Y kurang 2. Batas bawahnya apa? Karena Y batas bawahnya dalam 2, tentu Z menjadi 2 kurang 2. Tentu menjadi 0. Batas atasnya jangan pedulikan mau N kurang 2, mau N kurang 10, tidak masalah. Yang terpenting konsep binomial dimulai dari 0. Oke, udah jelas bro ya, kenapa kita gunakan Z, Y kurang 2, karena kita mau mengembalikan batasnya menjadi 0. Nah sekarang bentuk yang ini itu boleh disederhanakan menjadi kombinasi N kurang 2Z. Karena kombinasi N kurang 2Z itu adalah ini sendiri. N kurang 2 faktorial, Z faktorial, N kurang 2 kurang Z faktorial. Nah sekarang kita lihat bentuk yang sigma ke sebelah kanan. Itu hasilnya adalah pasti 1. Kenapa? Karena sama sifatnya dengan sifat binomial. Kalau sifat binomial kan sigma kombinasi NY, P berpangkat Y, Q berpangkat N kurang Y. P yang di bawah, P berpangkat Z, Q-nya yang di atas kurang dengan di bawah. Sama-sama dimulai dari 0, P-nya itu berpangkat yang di bawah, Q-nya itu berpangkat yang di atas kurang yang di bawah. Jadi kalau begitu, kita sudah nampak sebenarnya ekspektasi Y kali Y kurang 1 itu adalah N kali N kurang 1 kali P kuadrat dikali 1. Karena ini 1. Memenuhi sifat peluang distribusi binomial itu sendiri. Sigma PY sama dengan 1. Oke, kita coba pahami lagi dengan baik. Kita sudah kenapa dimulai dengan Y kurang 1, ekspektasi Y kurang 1 karena ada hubungan dengan Y faktorial. Makanya di sini muncul Y kurang 2 faktorial. Nah, karena di sini Y kurang 2, kita juga mengupayakan P berpangkat Y kurang 2. Bagaimana caranya? P berpangkat Y kurang 2 kali P pangkat 2. Karena kalau P berpangkat Y kurang 2 kali P berpangkat 2, P berpangkat Y itu sendiri. Karena P berpangkat 2 tidak ada unsur Y-nya, karena yang bergerak Y bisa tarik keluar, tinggal P berpangkat Y kurang 2. Nah, batasnya lagi. Tadi kenapa 2 udah kita jelaskan, karena kalau dia 0, 0 kali hantu dia 0. Kalau 1 kurang 1 di sini kan 0, maka 0 dikali apapun pasti dia 0. Maka dimulai dari 2. Jelas sekali ceritanya bro. Nah, ini mudah sekali memahaminya. Ambil Z sama dengan Y kurang 2. Kenapa ambil Z sama dengan Y kurang 2? Karena kita akan menjadikan dia kombinasi N kurang 2 Z dan akan membalikkan batasnya itu kembali kepada 0. Karena kalau dalam Y batasnya dimulai dari 2, tentu kalau kita ambil Z Y kurang 2, batas bawah Y kita masukkan 2 kurang 2 itu 0. Sedangkan batas atasnya pasti N kurang 2. Batas atas tidak usah kita ributkan.
N kurang 2 kah, batasnya sampai N kah, sama saja. Jadi kalau begitu kita sudah lihat ini N kali N kurang 1 dari mana? Karena N faktorial. N faktorial itu kenapa? N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali N kurang 3, dan seterusnya. Untuk N kurang 2, dikali N kurang 3, dikali seterusnya itu kita ringkas menjadi N kurang 2 faktorial. Sehingga N faktorial bisa kita tulis menjadi N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2 faktorial. N kali N kurang 1 tarik keluar karena tidak bergerak, tidak ada unsur Y, N kurang 2 faktorialnya berada di dalam. Kenapa kita harus meninggalkan N kurang 2? Karena kita ingin menjadikan dia kombinasi N kurang 2Z. Oke? Bisa dia menjadi N kurang 3 faktorial. Kalau kita tarik N kurang 2 di sini Pak, bisa saja, tapi tidak ada gunanya. Karena permisalan kita Y kurang 2 bukan Y kurang 3. Kenapa Y kurang 2 Pak? Karena ini yang menjamin nanti dia kembali ke 0. 2 kurang 2 kan 0. Kalau dia Y kurang 3 tidak menjamin. Karena batas Y-nya 2, tentu 3 kurang 2. Kalau Z-nya Y kurang 3, tentu 3 kurang 2 lagi. 1 tidak mungkin, tidak bisa. Dia harus dimulai dari 0. Karena itu sifat dari binomial. Nah, ternyata kita sudah memahami bagaimana lika-likunya untuk mendapatkan ekspektasi Y kuadrat. Ini belum lagi ekspektasi Y kuadrat, masih ekspektasi Y kali Y kurang 1. Oke, kita lanjutkan. Karena ekspektasi Y kurang 1 tadi telah kita ketahui, maka langkah berikutnya tentu kita akan mencari ekspektasi Y kuadrat. Karena yang kita cari tadi belum ekspektasi Y kuadrat, tapi masih ekspektasi Y dikali Y kurang 1. Belum ke ekspektasi Y kuadrat. Jadi katanya, let's make comparison. Ini yang terakhir tadi, ini yang sifat binomial. Sifat binomial jelas kombinasi NY, P-nya di bawah, P berpangkat Y, Q-nya yang di atas kurang di bawah, N kurang Y. Dimulai dari 0, ini 1. Dan ini hasil tadi. Sama persis. Sama-sama dimulai dari 0, sama-sama P-nya berpangkat yang di bawah, Q-nya yang di atas kurang di bawah, hasilnya pasti juga 1. Oleh sebab itu, ekspektasi Y dikali Y kurang 1 adalah N dikali N kurang 1 kali P kuadrat dikali 1. Ini 1. Nah, setelah kita dapat ini, baru mencari ekspektasi Y kuadrat. Tadi rumus ekspektasi Y kuadrat telah kita jabarkan merupakan hasil penjumlahan ekspektasi Y dikali Y kurang 1 ditambah ekspektasi Y atau mu. Ekspektasi Y kita tahu tadi adalah NP. Itu minggu yang lalu. Sedangkan ekspektasi Y kali Y kurang 1-nya N kali N kurang 1 kali P kuadrat. Nah, setelah kita dapat ini, baru dapat variasi. Rumus variasi kan ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Ekspektasi Y kuadratnya ini tadi, atau ini dia, dikurang N kuadrat P kuadrat. Karena mu kuadrat atau ekspektasi Y dikuadratkan, N kuadrat P kuadrat. Buka persamaannya, maka dia tinggal NP kali 1 kurang P. Ini kan N kuadrat P kuadrat. Habis N kuadrat P kuadratnya. Tinggal lagi dia NP kuadrat minus NP kuadrat tambah NP. Atau NP dikurang NP kuadrat. NP-nya keluar kali 1 kurang P. 1 kurang P ini kita tahu Q. Karena ingat P tambah Q itu 1. Peluang gagal dan sukses itu dijumlahkan 1. Maka NP kali Q. Terbuktilah variasi dari binomial NPQ. Jelas sekali cara memahaminya. Mudah sekali. N kali N kurang 1 P kuadrat kalau kita jabarkan menjadi N kuadrat P kuadrat dikurang NP kuadrat. Tambah NP kurang N kuadrat P kuadrat. Di depan ada N kuadrat P kuadrat, di belakang ada kurang N kuadrat P kuadrat, habis. Di sini tinggal minus NP kuadrat tambah NP, atau kita sederhanakan
NP dikurang NP kuadrat. Sama-sama ada NP, tarik NP keluar, kali 1 kurang P. 1 kurang P itu Q. Berarti di sini NPQ. Nampak di sini dengan jelas. Jadi kita telah memahami bagaimana cara membuktikan rata-rata dan variasi untuk binomial. Ternyata ada trik-triknya tersendiri. Kita udah lihat tadi triknya. Directly kepada ekspektasi Y kuadrat tidak bisa. Karena tidak ada hubungannya nanti dengan Y faktorial. Makanya kita gunakan ekspektasi Y dikali Y kurang 1. Selesai pembahasan kita tentang rata-rata dan variasi binomial. Sangat mudah sekali ternyata kalau kita paham. Jadi kepada mahasiswa yang mencintai statistik, ilmu-ilmu seperti ini jangan sampai dilupakan. Karena nanti suatu saat ketika saudara menjadi dosen, inilah yang akan saudara ajarkan kepada anak-anak didik Anda. Nah sekarang kita lihat contoh. Ini contoh icak-icaknya. Peluang pasien recover dari penyakit perut, oke? Itu adalah 0,8. Andaikan 20 orang itu diketahui telah memiliki ciri-ciri atau kontraksi penyakit ini, ditanya berapakah peluang bahwa tepat 14 orang recover. Jadi kalau variabel acaknya recover, artinya yang peluang yang variabel acak Y yang diinginkan itu adalah recover. Berarti yang sukses punya recover. Apa artinya? P-nya 0,8 karena P berhubungan dengan recover, variabel acak yang diminati atau yang ditanya. Maka dapat dijawab dengan menggunakan rumus binomial kombinasi NY, P berpangkat Y, Q berpangkat N kurang Y. Karena dikatakan exactly 14 recover, tepat 14, maka PY sama dengan 14. Kombinasi 20, 14, 0,8 pangkat 14, 0,2, 20 kurang 14, 6. Ya hasil cari sendiri. Karena saya tidak terlalu fokus kepada hasil, saya selalu proses. Nah, at least 10 cover, paling sedikit 10 recover. Jadi kalau paling sedikit 10, ya peluang 10, tambah peluang 11, tambah peluang 12, dan seterusnya sampai tambah peluang 20. Ya cari aja lah sendiri satu-satu. Khusus untuk peluang 20 berarti kombinasi 20-20, 0,8 pangkat 20, Q berpangkat 20 kurang 20, 0,2 berpangkat 0. Jadi artinya P yang di sini adalah P yang recover yang 0,8. Karena di sini yang diketahui recover itu 0,8. Karena yang ditanya recover, maka P-nya juga adalah recover. Nah, kalau ditanya paling sedikit 14 tapi tidak lebih dari 18, berarti P14, 15, 16, 17. Paling sedikit 14, tidak lebih dari 18. Cari sendiri. Nah, at most 16. Paling banyak 16. Kalau paling banyak 16 itu kan artinya peluang 0, tambah peluang 1, tambah peluang seterusnya sampai peluang 16. Sangat banyak sekali yang kita cari. Tetapi untuk meringkas kita punya konsep bahwa peluang Y0 tambah peluang Y1 tambah seterusnya peluang Y20 hasilnya pasti 1. Sehingga mencari peluang 0 tambah 1 tambah sampai 16 sama artinya saudara mencari nilai 1 dikurang peluang 17, dikurang peluang 18, dikurang peluang Y19, dikurang peluang Y20. Ini merupakan cara ringkas. Sekali lagi, kalau kita gunakan cara yang sebenarnya, peluang 0 tambah peluang 1 tambah peluang Y sama dengan 2 tambah peluang Y sama dengan 3 tambah seterusnya peluang Y sama dengan 16 akan memerlukan waktu yang lama. Kenapa tidak kita persingkat? Karena kita tahu
jumlah dari seluruh peluang itu adalah 1, itu konsep dari distribusi peluang, maka pastilah peluang Y0 tambah seterusnya sampai tambah peluang Y sama dengan 16, sama hasilnya dengan 1 dikurang peluang 17, 1 dikurang peluang Y sama dengan 17, dikurang peluang Y sama dengan 18, dikurang peluang Y sama dengan 19, dikurang peluang Y sama dengan 20. Lebih simpel sederhana daripada mencari peluang Y sama dengan 0 sampai peluang Y sama dengan 16. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak keuntungan cara, banyak keuntungan dari segi waktu, dari segi kerumitan yang dapat kita dapatkan jika kita lakukan hal yang sebenarnya. Nah, kita lihat nih dia. Nah, di sini kita lihat ini yang saya katakan tadi, bahwa P itu tergantung soal gitu. Dikatakan bahwa katanya pada konsentrasi sejenis senyawa kimia ditemukan ini adalah polutan, pencemaran. Jadi katanya ditemukan pencemaran kimia di dalam suatu mungkin sungai air yang telah ditemukan letal. Letal itu mungkin sejenis logam sebanyak 20%, sehingga ikan tadi tercemar dalam waktu 24 jam satu hari. Nah, di sini tentu konsepnya jika air itu telah tercemari suatu jenis logam yang berbahaya, tentu ikan tadi tidak dapat survive, tidak dapat bertahan hidup. Jadi intinya pertanyaan ini adalah peluang ikan itu tidak dapat bertahan hidup itu 20%. Tentu yang dapat bertahan hidup 80%. Nah, yang ditanya sekarang adalah find the probability that exactly 14 survive. Artinya berapakah peluang ikan tersebut tepat 14 dapat bertahan hidup. Nah, artinya apa? P sukses, P yang ditanya, P bergantung kepada yang ditanya. P-nya survive. Jadi P-nya itu bukan 20%. P-nya itu adalah 80% atau 0,8. Kenapa, Pak? Karena yang diketahui kan yang tidak survive. 20% itu yang tidak survive. Kesimpulan soalnya itu ikan tadi tidak akan survive dalam air yang tercemar sejenis kimia, letal mungkin apa namanya, itu dia hanya tidak akan mampu hidup itu sebesar 20%. Kalau ditanya survive, tentu P-nya itu 80%. Nah, ini yang kita katakan tadi, hati-hati menentukan P. Jadi kalau P14, tentu kombinasi 20-14 dikali 0,8. Kalau kita salah menetapkan soal, pasti kita kali 0,2 per pangkat 14. Padahal bukan seperti itu. Yang ditanya survive. Tapi kalau ditanya tidak survive, betul P-nya itu 0,2. Karena memang yang 20% itu yang tidak survive. Ikan yang tidak bisa bertahan hidup. Terkena polutan. Nah, itu dia. Yang lain-lainnya sama, cara menjawabnya pastikan P-nya 0,8. Yang terakhir, find the mean and variance. Mean itu apa? N kali P. Tinggal kali saja. 20 kali P-nya tadi 8/10. 16. Variasi NPQ. 20, 8/10 kali 2/10. P-nya 8/10. Q-nya adalah 2/10. Jadi, kalau kita memahami konsep, hitungan-hitungan seperti ini kita bisa cepat menangkap gitu. Mana yang P, mana yang Q. Jadi tidak sembarangan dalam menentukan P dan Q itu. Nah, ini pengalaman bagi saudara dalam menjawab soal. Hati-hati dalam menentukan P dan menentukan Q. Karena P peluang sukses,
Sukses yang dimaksud tergantung yang ditanya. Oke, sekali lagi tergantung yang ditanya. Nah, ini yang paling penting tuh ini. Ini jadi tugas. Nanti saudara lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat. Dikatakan bahwa Y itu variabel acak binomial untuk N-nya besar dari 2. Sekarang Anda diminta menentukan ekspektasi Y pangkat 3. Kalau tadi kan kalau mencari ekspektasi Y kuadrat, kita menggunakan ekspektasi Y dikali Y kurang 1. Nah, ada kata kunci di sini katanya. Untuk mencari ekspektasi Y pangkat 3, carilah dengan cara ekspektasi Y kali Y kurang 1 kali Y kurang 2. Kalau tadi soal yang kita bahas kan ekspektasi Y kuadrat atau ekspektasi Y pangkat 2, kita menggunakan ekspektasi Y kali Y kurang 1 saja. Sekarang mencari ekspektasi Y pangkat 3, diberitahu kata kuncinya, carilah ekspektasi Y kali Y kurang 1 kali Y kurang 2. Jabarkan ini menjadi ekspektasi Y pangkat 3 kurang 3 kali ekspektasi Y kuadrat ditambah 2 ekspektasi Y. Sehingga ekspektasi Y pangkat 3 itu bagaimana cara mencarinya? Ekspektasi Y kali Y kurang 1 kali Y kurang 2 tambah 3 ekspektasi Y kuadrat kurang 2 ekspektasi Y. Karena apa? Karena ekspektasi Y pangkat 3 kan tinggal minus pindahkan ke samping menjadi plus 3 ekspektasi Y kuadratnya plus, sedangkan plus 2 ekspektasi Y pindah ke dalam ke samping menjadi minus 2 ekspektasi Y. Nah, ekspektasi Y kita udah tahu, NP. Ekspektasi Y kuadrat kita juga sudah tahu. Ekspektasi Y kuadrat ini kan berasal dari rumus ekspektasi Y kali ekspektasi Y kuadrat kurang ekspektasi Y kuadrat. Maka ekspektasi Y kuadrat itu adalah NPQ tambah N kuadrat P kuadrat. Atau kita sudah mencari tadi sebenarnya. Ekspektasi Y kuadrat tadi kan N kali N kurang 1 dikali P kuadrat. N kali N kurang 1 ditambah tadi di N kali N N kali N kurang 1 yang tadi ekspektasi Y kuadrat. Ekspektasi juga kita akan udah sempat cari. Oke. Kalau tidak salah kalau kita lihat tadi ekspektasi Y kuadrat tadi kita sudah sempat cari tadi. Kita lupa kita lihat N kali N kurang 1 kali P kuadrat. Ya, oke, maaf. Jadi ekspektasi Y kuadrat tadi kan kita sudah cari menjadi ekspektasi, oke. Ini dia ekspektasi Y kali Y kurang 1 N dikali kurang 1 P kuadrat. Oke, kita sudah dapatkan. Maka kita akan lihat kembali tadi. Oke. Nah, maka di sini ekspektasi Y kuadrat adalah variasi Y tambah bla 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 NPQ. Oke? Karena rumus variasi ekspektasi Y kuadrat kurang ekspektasi Y dikuadratkan, maka ekspektasi Y kuadrat adalah variasi Y tambah ekspektasi Y dikuadratkan, variasi Y NPQ, ekspektasi Y kuadrat N kuadrat B kuadrat, atau yang kita bahas tadi. Nah, sekali lagi, ekspektasi Y kuadrat sudah ada, kali 3 sudah ada, ekspektasi Y sudah ada, tinggal yang belum ada ekspektasi Y kali Y kurang 1. Maka ingat menurut konsep, kalau apapun yang mengikuti ekspektasi maka pengalinya selalu PY, dimulai dari 0. Nah sekarang Y dari 0 kita ganti dengan 3. Kenapa 3? Karena kalau dimulai dari 0, 0 kali berapapun pasti 0. Kalau dimulai dari 1, 1 kurang 1, 0. Maka dikali berapapun pasti 0. Kalau dimulai dari 2, 2 kurang 2, 0. Berapapun dikali 0 pasti 0. Maka dimulai dengan 3. Nah di sini saudara bisa menebak sebenarnya. Coba kita ambil Z sama dengan Y kurang 3. Maka langkah pertama yang saudara lakukan apa? Buka dulu kombinasi NY. Kombinasi NY itu apa? N faktorial dibagi dengan NY faktorial dikali N kurang Y faktorial. Y faktorial itu pasti ada hubungan. Di sini Y faktorial itu artinya apa?
Y dikali Y kurang 1, dikali Y kurang 2, dikali Y kurang 3, dikali Y kurang 4, dan seterusnya. Artinya, Y faktorial bisa disederhanakan menulisnya Y dikali Y kurang 1, dikali Y kurang 2, dikali Y kurang 3 faktorial. Maka Y yang di atas Y kali Y kurang 1 kali Y kurang 2 habis dibagi dengan yang Y faktorial yang telah kita keluarkan bentuk yang sama seperti ini. Nah, sebenarnya sudah nampak. Maka ini menjadi tugas saudara, carilah ekspektasi Y pangkat 3 saja. Dengan cara melanjutkan ini. Kalau sudah dapat ini, berarti ekspektasi yang Y yang dimaksud adalah nilai ekspektasi yang saudara cari ini tambah 3 kali ini, 3 kali NPQ tambah N kuadrat P kuadrat, dikurang 2 kali NP. Itulah yang menjadi ekspektasi Y pangkat 3. Saya rasa tidak mudah, tidak susah, sudah saya tunjukkan kata kuncinya. Hubungkan dengan permisalan Z sama dengan Y kurang 3. Y faktorial penjabaran dari kombinasi NY itu pasti nanti di bawahnya ada Y faktorial. Y faktorial habiskan dengan menuliskan Y kali Y kurang 1 kali Y kurang 2 dikali Y kurang 3 faktorial. Maka bentuk yang di atas ada bentuk yang sama, yaitu Y dikali Y kurang 1 kali Y kurang 2. Di bawah juga ada yang sama, habis. Dan N kita ubah menjadi N faktorial, kita ubah menjadi N kurang 3 faktorial dengan meletakkan ke samping sisanya yaitu N kali N kurang 1 kali N kurang 2. P berpangkat Y juga kita upayakan P berpangkat Y kurang 3 kali P berpangkat 3. P berpangkat 3 kita tarik keluar. Nah, di sini sudah ada Y kurang 3. Y di sini juga akan berubah menjadi kurang 3 kurang Z. Karena kalau kita ambil Z itu Y kurang 3, maka Y itu Z tambah 3. Karena dikurang Y itu Z tambah 3, maka N kurang 3 kurang Z. Sudah sangat jelas. Maka silakan lanjutkan sebagai tugas untuk mencari ekspektasi Y pangkat 3 dengan tata cara yang telah saya berikan. Jadi perkuliahan ini sangat menarik sekali, memenuhi bobotnya dengan contoh soal dan pembahasan latihan. Dan dengan memberikan tugas kepada mahasiswa dengan tidak melepaskan begitu saja. Oke, sekarang kita akan lanjut kepada geometry probability distribution. Jadi selesailah bahasan binomial. Kita masuk ke geometry probability distribution. Yang pertama yang saudara ingat, sifat dari geometri ini sama dengan binomial. Harus memenuhi sifat yang ada pada binomial. Terdiri dari N percobaan, hanya ada 2 kemungkinan, sukses gagal, peluang sukses P, peluang gagal Q. Apalagi tergantung kepada variabel acak Y dan saling bebas. Nah, bedanya di mana? Bedanya katanya bahwa geometri ini khusus untuk menghitung kapan sukses pertama kali terjadi. Kalau binomial kita tidak tahu, kita hanya menentukan berapa peluang sukses, berapa peluang variabel acak Y. Suksesnya itu tergantung kepada soal. Kalau soal menyatakan cacat, berarti sukses punya cacat. Tetapi dalam geometri tidak begitu. Sukses pertama kali terjadi. Kalau sekali percoba sukses, ya selesai. Sukses pertama. Berikutnya tidak kita lihat. Karena kita hanya sampai sukses pertama. Kalau sukses kedua ini dia. Setelah ini tidak dikaji lagi. Karena suksesnya itu terjadi pada percobaan kedua. Untuk peristiwa ke K, maka pertama kali sukses yang terjadi itu setelah gagal terjadi K kurang 1. Jadi kalau peristiwa itu ada 4, maka sukses yang keempat setelah terjadi gagal 3 kali. Setelah sukses tidak kita lihat lagi.
Beda dengan binomial, kita tidak mau tahu kapan sukses terjadi, kapan gagal, tidak penting, kita tidak peduli dan kita tidak mau tahu pada peristiwa binomial. Kita hanya ingin menentukan berapa peluang sukses, berapa peluang cacat. Kalau ditanya berapa peluang cacat, berarti P-nya itu adalah P si cacat. Dan suksesnya itu adalah yang si cacat. Nah, itu kalau binomial. Kalau geometri tidak begitu. Sukses pertama kali terjadi. Nah, oleh sebab itu rumusnya menjadi kalau ada Y peristiwa, kalau sukses itu terjadi pada peristiwa ke Y, maka peristiwa sebelumnya sebanyak Y kurang 1 itu adalah gagal. Karena peristiwanya menurut binomial tadi saling bebas, maka kalau saling bebas tentu peluang F itu Q, Q kali Q kali Q kali P. Jadi rumus dari geometri adalah Q berpangkat Y kurang 1 dikali P. Mana Q itu sebanyak Y kurang 1-nya gagal, Q, dan suksesnya itu P. Mudah sekali karena Q kali Q kali Q. Kenapa dia bisa dikali, Pak? Karena saling bebas. Menurut teori kita, saling bebas itu jika ada peluang A irisan B, itu sama dengan peluang A kali peluang B. Sama ini irisannya. Saling bebas berarti peluang F kali peluang F kali peluang F. Q kali Q kali Q. Q berpangkat Y kurang 1 kali P. Nampak proses menghasilkan rumusnya itu jelas. Itu geometri. Berbeda dengan binomial. Dalam geometri mesti soal nanti akan diberikan pada percobaan keberapa sukses yang pertama terjadi. Itu wajib ada dalam soal. Pada binomial tidak perlu diberikan sukses yang pertama kayak yang ke-10 kayak tidak ada hubungan gitu. Nah, kita akan lihat teori berikutnya. Jadi kita udah tahu rumus datang rumus, begitu datang rumus geometri. Nah, tentu dalam konsep ini kita harus tahu kata kunci binomial dan geometri untuk membedakan dalam soal. Karena dalam soal tidak pernah akan disebutkan ini soal binomial, ini soal geometri, tidak akan pernah disebutkan. Nah, tentu kata kuncinya kalau kita berani mengatakan geometri itu probability distribution, maka kita harus berani membuktikan sigma PY itu harus 1. Nah, bedanya geometri dan binomial, geometri selalu dimulai dari 1. Ya, jelas dong. Karena sukses pertama kali itu terjadi. Tidak mungkin dia 0. Karena yang diminta itu sukses yang terjadi pertama sekali. Maka dia dimulai dari 1. Beda dengan binomial. Nah, karena menurut teori definisi 38, random variable Y is said to have a geometric probability distribution if and only if Py equal to. Ini rumusnya. Karena kita sebut dia sebagai probability distribution, kita harus meyakinkan sigma Py itu adalah 1. Kalau bisa kita buktikan, maka layaklah dia disebut sebagai probability distribution. Oke, kita buktikan. Sigma PY. PY merujuk kepada geometri. Berarti sigma Q berpangkat Y kurang 1 kali P. Y dimulai dari 1. Karena P tidak berhubungan dengan Y, tarik keluar P kali sigma Q berpangkat Y kurang 1 dari Y. Nah, jabarkan Q ini, P karena ada sigma tentu dimulai dari P kali Q berpangkat 1 kurang 1. Q berpangkat 0 tentu 1. Untuk 2, Q berpangkat 2 kurang 1. Q. Untuk 3, Q kuadrat dan seterusnya. Jadi sigma Q berpangkat Y kurang 1 ini kalau kita jabarkan dia menjadi 1 tambah Q tambah Q kuadrat tambah Q pangkat 3 tambah Q pangkat 4 dan seterusnya. Nah, hasil penjumlahan ini menghasilkan deret geometri. Ingat yang dikatakan geometri, hasil bagi atau rasio antara sesudah dan sebelum harus sama. Seperti ini, Q bagi 1 Q,
Q pangkat 2 bagi Q juga Q. Berarti rasionya Q. Nah, kita tahu menurut anak SMA dulu, penjumlahan sampai tak hingga untuk deret geometri adalah apa? Suku awal dibagi dengan 1 kurang rasio. Suku awalnya 1 dibagi 1 kurang rasio Q. Jadi makanya jumlah 1 tambah Q pangkat 2 tambah Q pangkat 3 dan seterusnya sampai tak hingga itu menghasilkan 1/1 kurang Q. Sehingga rumus kita sekarang P dikali 1/1 kurang Q. Kita tahu 1 kurang Q itu P. Maka P dibagi P adalah 1. Oke, benar. Maka geometri pun kita sebut sebagai probability distribution. Sama halnya kita membuktikan seperti kasus binomial. Di mana binomial kalau kita ingat kita berhubungan dengan koefisien binomial. Apa itu? Simak kembali video yang telah kita buat. Nah, sama sebelumnya kita akan buktikan bahwa rata-rata binomial itu seper P, variasi binomial itu 1 kurang P per P kuadrat. Karena kita orang matematik, kita harus bisa membuktikan. Oke, kita akan tuntun baik-baik. Kita gunakan, saya jelaskan baik-baik, jangan khawatir. Oke, coba lihat. Ekspektasi Y tentu menurut teori, apapun yang mengikuti ekspektasi, pengalinya harus PY. Jadi sigma ekspektasi Y adalah sigma Y kali PY. Karena PY-nya geometri, kita tahu geometri tadi Q berpangkat Y kurang 1 kali P. Karena P tidak bergerak, P kita keluarkan. Tinggallah dia sigma Y, Q berpangkat Y kurang 1. Y dimulai dari 1. Karena kita tahu geometri dimulai dari 1. Nah, sekarang coba lihat. Cara membuktikannya itu memang harus berpikiran jernih. Coba lihat. Jika fungsi Q berpangkat Y, saya turunkan terhadap Q tentu menjadi Y dikali Q berpangkat Y kurang 1. Ingat kita turunkan terhadap Q, tentu Y itu konstan. Maka Y kali Q berpangkat Y kurang 1. Nah, kalau saya sigmakan kiri kanan, tentu sigma D per DQ turunan terhadap Q berpangkat Y sama dengan sigma YQY kurang 1. Kita sigmakan kiri, tentu kita sigmakan kanan. Nah, berikutnya tandanya berubah. Tadi sigma di luar, sekarang sigma di dalam. Apakah berbeda? Tidak. Kalau yang pertama artinya apa? Turunkan dulu, baru jumlahkan. Kalau yang di dalam, jumlahkan dulu, baru diturunkan. Hasilnya sama. Makanya bisa diputar balik. Maka turunan D per DQ, sigma QY sama dengan sigma Y Q berpangkat Y kurang 1. Karena tadi konsepnya turunan ini kita sigmakan kiri kanan. Dan ini menjadi kita putar, kalau tadi turunkan dulu baru sigma, kita putar di sini, sigmakan dulu baru turunkan. Yang lainnya sama. Oke, nah sekarang kita lihat. Kalau begitu, untuk mencari ekspektasi Y, tadi kan ekspektasi Y P dikali sigma Y kali Y kurang 1. Dan kita tahu sigma Y kali Y kurang sigma Y kali Q berpangkat Y kurang 1 dapat ditulis menjadi turunan terhadap Q penjumlahan Q berpangkat Y dari 1 hingga terhingga. Maka menurut konsep tadi P dikali sigma Y kali Y kurang 1, ini tadi konsep. Dan sigmanya ini bisa kita ganti dengan D per DQ dikali sigma Q berpangkat Y. Nah, kita buka sigmanya menjadi Q tambah Q kuadrat. Kenapa Q? Karena Q berpangkat Y dimulai dari 1 tentu Q. Kalau 2 Q kuadrat, 3 Q pangkat 3. Ini juga deret geometri. Kenapa deret geometri?
Oke, kita lanjutkan. Nah, lanjutkan lagi. Jadi tadi katanya P D turunan terhadap Q sigma Q. Maka sigma Q itu menjadi kita jabarkan Q tambah Q kuadrat tambah Q pangkat 3. Nah, ini deret geometri. Penjumlahan geometri sampai tak hingga itu menggunakan rumus A per 1 kurang R. A-nya Q, 1 kurang R-nya Q. Maka P dikali D per DQ, Q kali 1 kurang Q. Apa artinya ini? Kita akan turunkan Q per 1 kurang Q terhadap DQ. Bagaimana cara menurunkannya? Pakai rumus U per V. U per V apa? V U absen kurang UV absen per V kuadrat. Anggap U itu Q, V itu 1 kurang Q. Maka P adalah 1 per 1 kurang Q kuadrat. 1 kurang Q kuadrat itu V kuadrat. 1 kurang Q kuadrat. V-nya 1 kurang Q, U absennya 1. V, jadi 1 kurang Q, U absennya Q1 berarti. 1 kurang Q kali Q, kurang U-nya Q. V absennya min 1, berarti min Q, berarti 1 tinggal. 1 kurang Q kuadrat, 1 kurang QP. Berarti 1 per P kuadrat. P per P kuadrat menjadi 1 per P. Subhanallah. Begitu bagus trik membuktikan rata-ratanya itu 1 per P. Ingat, dimulai dulu menjabarkan rumus. Ini rumusnya. Karena kita tahu ekspektasi Y, apapun yang mengikuti ekspektasi, pasti Y pengalinya PY. Karena PY itu geometri, kita tahu rumus geometri itu Q berpangkat Y dikali P. Karena P tidak ada hubungan dengan Y, maka tarik keluar P dikali sigma Y kali Q kali Y kurang 1. Nah, setelah ini kita pahami bahwa fungsi Q berpangkat Y, kalau kita turunkan terhadap Q, juga menghasilkan Y kali Q berpangkat Y kurang 1. Kalau kita sigmakan kiri kanan menjadi ini, dan sigmakan kiri kanan. Lalu kita tukar tempat ini. Sama-sama. Kalau ini artinya turunkan dulu baru jumlahkan. Kalau kita buka, kita pindahkan seperti ini. Menjadi sigmanya di dalam, D per DQ di luar, artinya apa? Jumlahkan dulu baru turunkan. Sama saja, sesuai dengan konsep kalkulus. Jadi artinya apa? Penulisan sigma Y kali Q berpangkat Y kurang 1 boleh ditulis menjadi turunan pertama terhadap Q dari penjumlahan Q berpangkat Y. Jadi jangan heran makanya ada ekspektasi Y menurut konsep semula P kita keluarkan, sigma Y kali Q berpangkat Y kurang 1, sigma ini menjadi turunan dari pertama Q dikali turunan pertama Q terhadap sigma QY. Sigma QY kita jabarkan menjadi Q tambah Q kuadrat tambah Q pangkat 3. Ini merupakan deret geometri, di mana cara mencarinya suku awal dibagi 1 kurang R, suku awalnya Q, ini dia suku awal Q, dibagi 1 kurang R, R rasio. Rasio apa? Dibagi setelah dan sebelum harus sama. Q pangkat 2 bagi Q, Q. Q pangkat 3 bagi Q pangkat 2, Q. Makanya rasionya Q. Nah, setelah ini kita peroleh, ini maksudnya apa? Kita harus menurunkan sekali terhadap Q, karena di sini diminta D per DQ. Cara menurunkannya bagaimana? Gunakan konsep kalkulus 1, U per V. VU absen kurang UV absen per V kuadrat. Andaikan U-nya itu Q, V-nya itu 1 kurang Q. Kalau ini tidak dapat juga, sudahlah. Janganlah saudara lagi semester 3. Di semester 1 turunan biasa, fungsi biasa. Tidak ngerti juga, gawat. Maka terbuktilah P dikali 1 per 1 kurang Q kuadrat
Kita jelas sekali nampak 1 kurang Q kuadrat ini kan akibat dari V kuadrat. V-nya kan 1 kurang Q. Nampak satunya pun jelas sekali. P per P kuadrat karena 1 kurang Q, P kuadrat. Bagi P per P kuadrat seper P. Terbuktilah rata-rata geometri itu seper P. Wah, sedap kuliah kita. Jadi kalaulah kuliah, saya tidak bisa bayangkan kalau matematik itu tidak disertai dengan video, saya tidak tahu lah cara mana. Kalau saudara bertanya, kepada siapa bertanya? Tentu kepada rumput yang bergoyang. Nah, sekarang ada soal yang nanti saudara akan selesaikan sendiri, tapi saya bantu. Kata soal itu gini, find ekspektasi Y dikali Y kurang 1 for geometric random variable Y dengan by finding D kuadrat D power 2 bagi dengan DQ kuadrat DQ power 2 summation Q power Y. Use this result to find variance of Y. Jadi rupanya kata latihan 3 ini pakai bintang. Kalau bintang itu artinya soal-soal rumit. Tapi itu yang akan kita kerjakan untuk membuktikan variasi. Jadi katanya untuk mendapatkan variasi Y, kita gunakan ekspektasi Y kali Y kurang 1. Sama seperti binomial tadi. Tidak bisa langsung dicari ekspektasi Y kuadrat. Tidak akan bisa. Lalu katanya apa? Manfaatkan turunan kedua dari sigma Q berpangkat Y. Ada turunan kedua. Apa pula maksudnya? Akan saya jelaskan, lalu saudara lanjutkan. Perhatikan. Kita tahu tadi binomial bahwa ekspektasi Y kali Y kurang 1 adalah ekspektasi Y kuadrat kurang Y menurut sifat ketiga. Kalau ada gabungan beberapa fungsi, kerjakan satu-satu menjadi ekspektasi Y kuadrat kurang ekspektasi Y. Sehingga ekspektasi Y kuadrat menjadi ekspektasi Y dikali Y kurang 1 ditambah ekspektasi Y. Di sini minus tinggal putar ke sini menjadi tambah. Ekspektasi Y kita sudah dapat seperti tadi kita buktikan pada geometri. Nah, yang akan kita buktikan sekarang ekspektasi Y kali Y kurang 1. Ingat, yang mengikuti ekspektasi itu pengalinya selalu PY. Berarti sigma Y kali Y kurang 1 kali PY. Kebetulan PY-nya geometri, maka Q berpangkat Y kurang 1 kali P. Karena P tidak ada hubungan, tarik keluar. P sama dengan sigma Y dikali Y kurang 1 dikali Q berpangkat Y kurang 1. Nah, di sini triknya luar biasa. Kita diminta pakai turunan kedua. Di mana guna turun kedua? Kita lihat. Perhatikan baik-baik. Tadi kita lihat turunan pertama QY. Y berpangkat Q. Y kali Q berpangkat Y kurang 1. Turunan pertama. Turunan keduanya tentu Y dikali Y kurang 1 dikali Q berpangkat Y kurang 2. Nah sebenarnya kan sudah hampir mirip. Nih. Tapi bedanya turunan keduanya pengalinya Q berpangkat Y kurang 2. Di sini Q berpangkat Y kurang 1. Tetapi mantapnya ini bisa kita tes. Q berpangkat Y kurang 1 sama saja dengan Q berpangkat Y kurang 2 dikali Q berpangkat 1. Maka jangan heran di sini ada Q berpangkat Y kurang 2 kali Q. Karena Q berpangkat Y kurang 1 dapat kita jabarkan menjadi Q berpangkat Y kurang 2 kali Q. Q tidak berpengaruh, tidak ada hubungan dengan Y, maka tarik keluar PQ kali sigma Y kali Y kurang 1 kali Q berpangkat Y kurang 2. Nah, di sini barulah P berpangkat Q turunan kedua sigma QY. Jumlahkan dulu baru turunkan 2 kali. Nah silakan saudara lanjutkan. Sehingga saudara menemukan nanti ekspektasi Y kurang 1. Dapatkan dulu ekspektasi Y kuadrat.
nilai yang saudara cari tadi ditambah 1/P, lalu variasinya adalah ekspektasi Y kuadrat dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Ekspektasi Y dikuadratkan apa? 1/P kuadrat. Silakan lanjutkan. Di sini sudah nampak. PQ turunkan 2 kali. Sigma QY itu kan dapat nanti itu. Karena dia berbentuk geometri juga. Q berpangkat Q. Q tambah Q pangkat 1 tambah Q pangkat 2. Setelah dapat hasil penjumlahan ini menuju tak hingga, turunkan 2 kali. Kalau tadi kan cuma sekali saudara turunkan. Ini turunkan 2 kali. PQ kali turunan pertama. Lalu turunkan sekali lagi. Nah, gitu. Hanya tinggal menurunkan sekali lagi. Setelah dapat, baru diselesaikan dikalikan dengan PQ. Hasilnya dapat ekspektasi Y kali Y kurang 1. Lalu cari ekspektasi Y kuadrat. Nilai yang saudara dapat tadi tambah 1/P. Karena ekspektasi Y 1/P. Baru dapat variasi. Rumus variasi. Ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Jadi ada tugas yang sangat menarik sama saudara. Pertama tadi lanjutkan ekspektasi pangkat 3 untuk binomial. Yang kedua lanjutkan untuk mendapatkan variasi geometri. Di mana benarnya kalau saudara bisa membuktikan distribusi geometri ini variasinya seperti pada teori yang kita bahas tadi, di mana menurut teori ekspektasi Y adalah N kali ekspektasi Y adalah 1/P, sedangkan rata-ratanya adalah geometri rata-rata 1/P, variasinya 1 kurang P/P kuadrat. Jadi turunan kedua tadi yang saudara-saudara cari itu masih dapat ekspektasi Y kali Y kurang 1. Cari lagi ekspektasi Y kuadrat. Caranya bagaimana? Ekspektasi Y kali Y kurang 1 yang tadi ditambah 1/P. Karena ekspektasi Y kan 1/P. Lalu baru dapat variasi. Variasi itu apa? Ekspektasi Y kuadrat dikurang ekspektasi Y dikuadratkan. Hasilnya harus 1 kurang P/P kuadrat. Kalau saudara sudah benar menyelesaikan tugas yang seperti saya minta tadi, insya Allah saudara kuat dalam teori dan kuat dalam contoh soal. Dan itulah matematik. Jadi kalau matematik saudara kuat teori, insya Allah saudara kuat. Nah ini tadi. Bukti akhirnya variasinya tadi adalah 1 kurang P/P kuadrat. Jadi operasi ini seluruhnya hasilnya harus dipres menjadi 1 kurang P/P kuadrat. Silakan saudara buktikan di rumah dengan petunjuk dan kata kunci yang telah saya berikan. Cari sigmanya dulu, penjumlahan tak hingga geometri. Tadi rumusnya suku awal A/1 kurang rasio. Lalu setelah dapat jumlah turunkan sekali. Setelah turunkan sekali, turunkan sekali lagi. Kan turun 2 kali, baru kali PQ. Nah, contoh soal icak-icaknya bagaimana? Ini ada contoh icak-icaknya. Katanya 30% pelamar pekerja pada industri tertentu yang telah mendapatkan tingkat lanjut pelatihan program komputer. Oke. Lalu pertanyaan, dapatkan peluang bahwa pelamar yang pertama yang telah mengambil pelatihan tingkat lanjut program komputer ditemukan kepada interview yang kelima. Jadi sukses yang pertama itu ditemukan pada interview yang kelima. Jadi kata kuncinya jelas di sini. Kata kuncinya find the probability that the first applicant, dapatkan peluang bahwa yang melamar dengan ketentuan telah mengambil pelatihan program komputer tingkat advance itu
ditemukan pada interview yang kelima. Berarti yang ditanya tentu rumus PY-nya Q berpangkat Y kurang 1 kali P, PY sama dengan 5. Kenapa 5? Karena sukses pertama pada interview kelima. Sukses pertama itu maksudnya apa? Pelamar yang telah mengambil pelatihan program komputer itu tingkat lanjut. Nah, ditemukan pada interview yang kelima. Maka PY berpangkat 5, ingat P ini punya si sukses, maka P itu sukses. Dan Q itu adalah 0,7, Q-nya itu adalah yang tidak sukses. Kenapa kita katakan sukses 0,3? Karena sesuai dengan yang ditanya. 30% ini adalah pelamar yang telah mengambil pelatihan tingkat expand untuk pemrograman komputer. Artinya yang ditanyanya juga yang telah mengambil pelatihan komputer tingkat expand, maka P-nya itu adalah 30%. Dan Q-nya tentu adalah 0,7. 1 kurang 30%. Dan berpangkat Y kurang 1. Y tadi 5, berpangkat 4. Inilah contoh soal icak-icak yang saya maksudkan. Jadi kalau saudara hanya ingin soal ini saja, berarti saudara salah jurusan. Yang paling baik adalah mengerti dari mana datangnya rumus, bagaimana cara menghitung, bagaimana membuktikan teori-teori yang ada, bagaimana mengaplikasikan teori-teori. Kalau itu saudara kuasai, artinya saudara telah menjadi orang matematika yang telah kuat mental untuk pada semester lanjut. Jadi selalu saya berpesan bahwa kepada kita semua, kepada mahasiswa-mahasiswaku, semangatlah belajar, karena kunci untuk memahami teori itu ada pada belajar. Seperti semangat saya mengajar. Saya mengajar sekarang ini tepat pukul 10.00. Malam hari saya mengajar. Pagi saya buat materi, malam saya mengajar. Pagi saya buat materi, malam saya belajar. Karena tidak mudah membuat materi seperti yang saya lakukan. Banyak prosedurnya. Slide yang saya gunakan adalah slide virtual, bukan slide PowerPoint. Kalau slide PowerPoint saya bisa klik-klik saja. Tapi kalau slide virtual bisa saya tunjuk-tunjuk. Bisa saya tunjuk-tunjuk, bisa saya tunjuk. Kalau PowerPoint mana bisa ditunjuk. Bisa tulisannya saya besarkan. Bisa saya bereksperimen melakukan pengajaran agar saudara mengerti. Oke, sekali lagi sebelum saya tutup, kita seperti lagi saya informasikan bahwa insya Allah kita telah memiliki PLT rektor, maka kita semua harus bersemangat menjadikan UIN ini menjadi lebih hebat, lebih bermartabat tentunya dengan komando PLT rektor yang akan datang. Terima kasih, saya selalu menyampaikan bahwa patuhi selalu protokol kesehatan dalam mencegah mengurangi COVID-19 ini, tidak lupa memakai masker, tidak lupa mencuci tangan, dan kalau terpaksa keluar, jangan terlalu dekat pada kerumunan. Dan setelah sampai di rumah, cuci tangan, dan yang paling penting adalah tingkatkan ibadah, amal ibadah kita, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk terlindungi dari wabah dan wabah ini dapat cepat berlalu. Sekian, terima kasih perkuliahan kita yang menarik pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.